Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi saya Denny dari Rumah Horor Indonesia, dan kita akan membacakan kisah horor untuk kalian hari ini. Kisah horor kali ini merupakan sebuah kisah tragis yang dialami oleh seorang penjajah gorengan di sekitar lokasi pabrik di daerah Ciujung, Karagilan. Seperti apa kisahnya? Langsung saja disimak. Hantu penjual gorengan. Waktu malam biasanya dipakai oleh semua orang untuk beristirahat. Namun tidak bagi Bi Parmi. Justru wanita setengah baya ini setelah lelah seharian beraktivitas, pada tengah malam itu masih tetap terjaga demi mencari tambahan penghasilan untuk anak-anaknya di rumah dengan menjajakan gorengan, bakwan, dan nasi uduk ke dalam sebuah pabrik untuk para karyawan yang masuk shift malam. Hampir semua karyawan produksi tentunya sangat mengenali sosok Bi Parmi, dan bahkan tak jarang kedatangan beliau dinanti oleh beberapa langganannya karena atas jasa beliau, para pekerja yang hendak istirahat malam tidak usah repot-repot jauh-jauh mencari makan keluar pabrik. Namun pada suatu malam yang naas, Bi Parmi mengalami kecelakaan yang sangat mengenaskan. Pada saat hendak menjajakan dagangannya ke dalam pabrik, entah dikarenakan mengantuk atau melamun, Bi Parmi tiba-tiba menyeberang jalan tanpa lihat kiri dan kanan. Naas bagi beliau, dari arah kanan melintas sebuah kendaraan roda 4 dengan kecepatan tinggi melaju menuju arah Serang, dan isi bakul gorengan berhamburan di tengah jalan, meninggalkan Bi Parmi yang tergolek meradang maut tepat di depan gerbang pabrik yang hendak dimasukinya. Bi Parmi meninggal seketika di tempat kejadian dengan kepala pecah karena terlindas kendaraan tersebut. Namun pengendara yang malam itu menabrak Bi Parmi sungguh dengan tega meninggalkan jasadnya begitu saja karena kendaraan itu langsung tancap gas melarikan diri. Darah segar dari rengkahan kepala yang pecah membuat wajah Bi Parmi sulit untuk dikenali. Darah dari seorang pekerja keras itu menggenang segar di tengah jalan raya yang beraspal. Malam itu di tempat kejadian perkara mendadak menjadi ramai. Beberapa warga dan security pabrik yang saat itu tengah piket ikut membantu petugas polisi jalan raya untuk mengevakuasi jasad Bi Parmi yang kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat. Setelah beberapa hari berlalu semenjak kejadian tragis kecelakaan yang sekaligus merenggut nyawa Bi Parmi, pada pergantian shift malam berikutnya terlihat seorang ibu-ibu datang memasuki areal pabrik dengan membawa bakul dagangan. Namun anehnya, ketika sosok itu memasuki pabrik, para security yang tengah standby di depan pos utama tak ada satupun yang bisa melihatnya. Singkat cerita, ketika para karyawan shift malam mulai beristirahat bergantian, seperti biasa mereka menjumpai sosok ibu-ibu yang tengah menjajakan gorengan, bakwan, dan nasi uduk di salah satu pintu gerbang gedung produksi. Tak ada yang aneh, banyak dari mereka membeli gorengan, bahkan memakan nasi uduk bungkusan ibu-ibu itu di tempat. Sebut saja 3 orang pemuda langganan yang sudah terbiasa membeli, itu adalah Darmo, Warsito, dan Agung. Malam itu mereka baru masuk hari pertama shift malam, karena hari sebelumnya mereka bertiga libur. Seperti biasa mereka membeli gorengan, bakwan, dan nasi uduk bungkusan dan makan di tempat itu. Bahkan sempat bercakap-cakap. Bi, biasa uduknya 2 bungkus sama bakwannya 2 pakai sambal kacang ya, kata Darmo. Bibi Parmi tetap diam saja. Bi, kenapa? Kelihatan lagi kurang sehat ya Bi? Kok pucat amat hari ini? Bi Parmi hanya mengangguk saja. Agung, Darmo, dan Warsito asik saja mereka mengobrol di situ sambil memakan nasi uduk dan gorengan bakwan yang masih anget. Setelah selesai makan, lalu mereka bertiga membungkus untuk temannya yang lain yang menitip pesanan. Setelah itu, ketika hendak beranjak, mereka kembali berucap, "Biasa Bi, catat dulu nanti akhir bulan dilunasi ya," kata Warsito. Bi Parmi menjawab, "Iya mas, tapi jangan lupa ya, kasih tahu yang lain juga hutangnya semua dibayar lunas nanti." Saat Bi Parmi berkata seperti itu, mereka agak merasa janggal
karena jarang sekali Biparmi berkata dengan serius sambil menegaskan agar akhir bulan hutang mereka dibayar lunas. Karena biasanya Biparmi hanya menjawab iya dan bahkan sering mengajak ngobrol atau setidaknya ketawa-ketawa. Namun justru malam itu sangat berbeda. Biparmi lebih banyak diam dan berucap pun terasa datar. Walau terasa aneh, Agung, Warsito, dan Darmo sama sekali tidak mengetahui kalau sebenarnya Biparmi sudah tiada. Dan memang juga benar adanya kalau Agung, Warsito, dan Darmo dan beberapa karyawan di dalam masih ada sangkutan hutang piutang pada Biparmi. Karena seperti biasa, nama karyawan pabrik yang langganan pada beliau biasa bayar di akhir bulan saat gajian. Singkat cerita, Agung, Warsito, dan Darmo berkumpul di dalam, kemudian menyerahkan bungkusan pesanan yang lain. Salah satu teman mereka, Sutisna, bertanya heran pada Agung. "Dapat gorengan sama nasi uduk dari mana nih?" kata Sutisna. "Lebih aman sih lu, ya dari siapa lagi kalau bukan Biparmi," jawab Agung. Sutisna heran, "Hah? Yang benar kamu, Gung?" "Biasa aja kali, pakai acara kaget segala, tinggal makan aja." Agung kembali menimpali. "Bukan gitu, kalian gak tahu ya, Biparmi kan sudah meninggal kecelakaan kemarin," kata Sutisna. Mendadak semua orang di dalam pada diam, gak percaya pada apa yang dikatakan Sutisna barusan. Namun mau berkata tidak percaya juga bingung karena Sutisna tinggal satu desa dengan Biparmi. Bahkan Sutisna meyakinkan bahwa sebelum berangkat kerja barusan saja dia ikut acara tahlil kedua harinya di rumah almarhumah. Agung, Warsito, dan Darmo yang baru saja berjumpa dengan sosok Biparmi bahkan memakan dagangannya. Akhirnya mata mereka bertiga tertuju kepada bungkusan yang masih utuh di dalam sebuah kantong kresek hitam. Darmo dengan pelan-pelan membuka isi kantong kresek itu, dan di dalamnya memang mereka tidak salah lihat, tetap berisi bakwan dan nasi uduk. Namun yang tadi mereka rasakan masih hangat dan nikmat, kini berganti menjadi bakwan dan nasi uduk yang kotor bercampur dengan tanah, dingin dan sudah berbau basi. Begitupun di malam berikutnya, setelah para karyawan yang masuk malam mengetahui kalau sosok hantu Biparmi masih penasaran dan menteror di areal pabrik, gak sedikit dari mereka yang kocar-kacir ketika Biparmi menampakkan diri. Bahkan ada seorang karyawan yang pingsan di tempat karena melihat sosok Biparmi tengah melayang memegang bakul, lalu seketika berhenti di hadapannya dan menawarkan dagangannya dengan kondisi wajah yang hancur. Sosok Biparmi ini membuat heboh para pekerja yang masuk shift malam. Keesokan harinya sepulang kerja, Agung, Warsito, dan Darmo akhirnya mereka berinisiatif mengumpulkan sumbangan ala kadarnya dan menanyai hampir semua grup shift siapa saja yang masih berhutang pada Biparmi. Setelah terkumpul, mereka konvoi menuju desa untuk melayat berbelasungkawa sambil menyerahkan sejumlah uang ala kadarnya kepada keluarga yang ditinggalkan, serta menyerahkan uang hutang para karyawan beserta nama dan rinciannya. Sejak hutang para karyawan itu dilunaskan, maka sosok Biparmi tidak lagi muncul di lokasi pabrik. Oke teman-teman semuanya, itu cerita untuk hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.